Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan Muhammadiyah sebagai gerakan pelopor di bidang pendidikan. Hai, perkenalkan nama saya Diana Digesani dengan NIM 027. Hai, perkenalkan nama saya Naisela Yudhafasa dengan NIM 028. Hai, saya Diana Wardani dengan NIM 029. Dengan saya sendiri Edwina Faradianti dengan 030. Secara definisi, pendidikan adalah suatu dasar usaha untuk menjadikan bangsa yang mampu mengembangkan potensi setiap warga negara dan juga sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di Muhammadiyah sendiri, pendidikan sangat penting dalam membangun pola pemikiran masyarakat yang islami. Muhammadiyah juga menjadi sebuah pelopor pendidikan Islam di Indonesia, dikarenakan juga Muhammadiyah menjadi organisasi Islam pertama di Indonesia, sehingga mampu mengubah pandangan masyarakat terhadap sekolah, yang awalnya hanya pada kalangan atas berubah menjadi pendidikan untuk warga pribumi. Organisasi Muhammadiyah sendiri didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Kyai Haji Ahmad Dahlan memiliki keresahan terhadap sistem pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Pada saat itu, agama dan pendidikan formal dianggap menjadi sesuatu yang tidak bisa digabungkan. Pendidikan agama hanya dapat diperoleh melalui pondok pesantren, sedangkan pendidikan formal hanya didapat dan atau diperoleh melalui sekolah milik pemerintah Belanda. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi pemikiran dasar oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi Islam pertama di Indonesia, yakni Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 berfungsi sebagai model pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan agama. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan individu yang utuh, baik secara spiritual maupun intelektual. Karakteristik pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, ada pendidikan integralistik, yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan mengembangkan kurikulum yang menggabungkan pelajaran agama dan ilmu umum, menjawab dualisme pendidikan yang ada pada masa itu. Hal ini bertujuan untuk melahirkan ulama intelektual yang memiliki pengetahuan luas dan keteguhan iman. Kemudian lanjut, yang kedua yaitu dengan metode modern. Pendidikan Muhammadiyah menerapkan metode pengajaran variatif dan manajemen modern, termasuk penggunaan sistem klasikal dengan fasilitas belajar yang memadai. Yang ketiga itu fokus pada moral dan etika. Pendidikan ini tidak hanya menekankan pada kecerdasan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak mulia, menciptakan generasi yang siap berkontribusi pada masyarakat. Kontribusi terhadap pendidikan di Indonesia, pendidikan Muhammadiyah berperan penting dalam memodernisasi pendidikan Islam di Indonesia dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dengan ribuan lembaga pendidikan, Muhammadiyah telah menjadi salah satu organisasi Islam terbesar yang berkomitmen untuk mencerdaskan bangsa. Relevansi dengan tujuan pendidikan nasional, konsep pendidikan Muhammadiyah sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang mengancam. Pendidikan ini fokus pada penciptaan individu yang takwa, beriman dan berwawasan luas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Melalui pendekatan ini, Muhammadiyah tidak hanya mendidik generasi penerus dalam aspek akademik, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih baik melalui nilai-nilai Islam dan pengetahuan umum. Pendidikan Muhammadiyah mengusung prinsip inklusivitas yang mendalam, menjadikannya sebagai model pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan peserta didik. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan UNESCO tentang pendidikan inklusif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki latar belakang berbeda baik dalam hal agama, budaya, maupun status sosial. Karakteristik inklusivitas pendidikan Muhammadiyah ada 4. Yang pertama adalah keterbukaan untuk semua, merupakan pendidikan Muhammadiyah tidak membedakan peserta yang dibesarkan berdasarkan suku,
ras, agama, atau latar belakang ekonomi. Hal ini terlihat dari penerimaan siswa non-muslim di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang menciptakan suasana belajar yang harmonis dan toleransi. Yang kedua adalah pengembangan karakter dan moral. Merupakan selain fokus pada akademik, pendidikan ini juga tekanan pada pembentukan karakter dan nilai-nilai etika. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, mendorong generasi muda untuk belajar secara terbuka dan kembali kepada nilai-nilai ajaran Islam. Yang ketiga adalah adaptasi terhadap keragaman. Merupakan pendidikan Muhammadiyah telah mengadopsi konsep pendidikan inklusif yang telah luas, tidak hanya terbatas pada anak berkebutuhan khusus, tetapi juga mencakup berbagai aspek keragaman sosial dan budaya. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang saling menghargai dan toleransi. Yang keempat adalah praktik nyata di lapangan. Merupakan penelitian menunjukkan bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah di daerah-daerah dengan keragaman agama dan budaya mampu menciptakan budaya inklusif yang kuat. Misalnya di ND, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Selanjutnya, nilai-nilai kemuhammadiyahan, nilai-nilai dasar seperti tauhid, keadilan, dan kemaslahatan menjadi landasan dalam pendidikan inklusif di Muhammadiyah. Hal ini mencerminkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memberikan kontribusi dalam masyarakat tanpa melihat keterbatasan fisik atau latar belakang. Implementasi di lembaga pendidikan Muhammadiyah berkomitmen untuk membangun komunitas yang inklusif dengan melibatkan semua pihak-pihak, siswa, guru, orang tua, dan masyarakat lokal ataupun dalam proses pendidikan. Hal ini dilakukan melalui kolaborasi antara berbagai elemen untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung setiap individu.